Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Selamat berakhir pekan ya. Kegiatan aku di siang hari, sebenarnya ini tuh kegiatannya kemarin ya, siang hari setelah nyuci baju. Terus siangnya setelah suhur, pakaian-pakaian aku tuh udah kering. Dan ini mau langsung aku beresin aja setrika ya teman-teman. Jadi ini tuh dua cucian. Jadi cucian kemarin sama cucian 3 hari yang lalu gitu ya. Jadi lumayan banyak setrikaan aku hari ini. Ini mau aku beresin semua biar aku nggak punya PR untuk pakaian-pakaian yang belum rapi gitu ya. Mudah-mudahan aktivitas nyetrika aku kali ini juga bisa memberikan semangat untuk teman-teman di sana yang barangkali sama dengan aku punya PR cucian maupun ini ya setrikaan yang numpuk. Jadi biar semangat bareng-bareng. Nah supaya nggak bosen dalam aktivitas nyetrika ini, aku juga mau sharing-sharing mengenai hidup minimalis. Kali ini aku akan bahas temanya adalah 7 hal ini menyadarkan kita untuk hidup dengan secukupnya barang dan tidak berlebih-lebihan. Nah, 7 hal ini juga bisa mencegah kita dari belanja-belanja terlalu boros dan juga belanja mengikuti tren. Jadi kita tuh lebih mindful ya, atau lebih sadar untuk tidak FOMO atau ikut-ikutan tren gitu loh. Kadang-kadang kan suka kayak gitu ya, apalagi sebagai ibu rumah tangga. Ada barang baru, ada perabotan baru, apalagi iklannya itu di depan mata. Pengen tuh beli barang tersebut, padahal sebenarnya kita nggak butuh-butuh amat, padahal budget yang kita miliki itu pas-pasan. Nah, apa aja sih hal yang bisa menyadarkan dan mencegah kita dari belanja-belanja impulsif atau belanja-belanja yang tidak penting seperti itu, yang otomatis membuat budget yang kita miliki itu jadi boros ya, terutama untuk penghasilan kecil seperti aku. 7 hal ini berguna dan bermanfaat banget untuk sebagai rem atau pengendali diri untuk tidak termakan tren. Nah, dari hal yang pertama yaitu perspektif atau mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kadang-kadang nih ya, yang namanya kebutuhan itu kan sifatnya wajib, harus dipenuhi saat itu. Nah, keinginan itu kebalikannya. Tapi justru yang sering kita rasakan adalah ketika keinginan itu melanda, kita tuh kayak menggebu-gebu gitu, perasaannya pengen banget beli barang itu dengan sesegera mungkin. Padahal sebenarnya tuh kita tuh nggak butuh amat gitu, kayak cuma lapar mata aja. Aku juga kadang begitu teman-teman, ketika yang sering terjadi adalah ketika buka dunia maya atau sosmed kita, banyak banget barang-barang kekinian yang muncul yang diiklankan tidak hanya oleh satu orang, tapi rata-rata tuh banyak, apalagi influencer terkenal dan selebritis. Rasa-rasanya tuh pengen check out, rasa-rasanya tuh pengen belanja gitu barang itu. Supaya apa? Supaya kita juga punya barang tersebut, padahal kita tuh nggak butuh-butuh amat, padahal ada barang serupa yang fungsinya sama di rumah yang udah kita punya. Alhasil menggebu-gebu banget pengen beli barang tersebut. Nah, sebaiknya ini harus kita sadari ya, selama tidak ada budget anggaran yang longgar untuk membeli barang baru, jangan dulu deh, daripada nanti kita keteteran bahwa budget yang seharusnya dianggarkan untuk kebutuhan pokok malah kita belanjakan untuk barang baru yang mendadak, yang tiba-tiba kita pengen karena kita melihat iklannya. Perspektif atau pola pikir ini harus benar-benar kita jaga ya teman-teman. Kita harus tahu sifatnya antara kebutuhan dan keinginan. Utamakan dulu kebutuhan. Hal yang kedua adalah mengurangi hal-hal yang tidak perlu dilihat. Contohnya nih, mengurangi berselancar di toko online terlalu lama. Kadang-kadang kita nggak butuh apa-apa, tapi iseng aja gitu ya buka-buka aplikasi marketplace dan e-commerce. Terus juga kurangilah kunjungi tempat-tempat pusat perbelanjaan ketika memang kita lagi nggak butuh atau kita lagi nggak perlu untuk belanja. Nggak usah kayak cuma iseng jalan-jalan ke mall dan lain-lain. Karena kadang-kadang yang tidak bisa kita kendalikan adalah keinginan diri kita sendiri. Nah, saat kita tidak bisa mengendalikan keinginan itu, alangkah lebih baiknya menghindari tempat perbelanjaannya, baik toko online maupun toko offline. Lalu juga kurangi tontonan influencer dan selebritis yang mengiklankan barang-barang jualan atau barang-barang affiliate-nya. Nah, itu juga ya, sebenarnya tuh kadang kita tuh udah dicukupkan dengan barang-barang yang sudah ada di rumah, entah itu perabotan, entah itu pakaian dan lain-lain. Makanan juga sebenarnya tuh kita bisa olah gitu ya, udah belanja mingguan, udah food prep, tapi kadang-kadang tuh suka ngiler gitu ketika ada tiba-tiba iklan makanan yang viral, jajanan yang viral. Alhasil keluar uang juga kan, padahal nggak ada anggarannya. Terus pakaian-pakaian juga yang suka fashion edit ya,
Pasti kan kayak gitu, sebenarnya kita udah cukup dengan pakaian yang ada di rumah. Tapi berhubung kita melihat influencer dan selebritis favorit kita pakai pakaian dengan model terbaru, akhirnya pengen juga tuh. Terus juga yang paling sering dihinggapi oleh ibu-ibu rumah tangga adalah perabotan kekinian. Siapa di sini yang suka ngiler gitu ya, atau pengen beli-beli barang baru yang lagi tren atau yang lagi kekinian, barang-barang estetik, padahal sebenarnya tuh kita udah punya di rumah. Entah itu misalnya nih blender, rice cooker gitu ya. Selama barang-barang yang masih ada di rumah itu fungsinya masih maksimal dan masih bisa dipakai, jangan dulu ganti deh hanya karena kepengen barang-barang yang kita ada di rumah itu upgrade menjadi barang-barang yang kekinian dan estetik. Sebenarnya barang yang sudah ada di rumah itu bisa kita maksimalkan loh. Kita bisa merapihkan rumah dengan membersihkannya, rutin merapihkan gitu ya. Tetap terlihat rapi, tidak harus estetik. Hal yang ketiga yaitu buat waktu tunggu saat kita ingin membeli barang. Jadi pikirin dulu matang-matang apa memang barang itu kita butuhin atau malah tidak. Setidaknya buat waktu tunggu selama 1-2 minggu. Nah, setelah 1-2 minggu itu apa kita masih kepikiran pengen beli barang itu atau malah udah lupa? Kalau udah lupa ya berarti kita nggak butuh. Hal yang keempat yaitu cek ulang dan declutter barang-barang yang sudah ada di rumah atau barang-barang yang udah kita punya, agar kita menjadi ingat dan tersadar sebenarnya kita udah punya barang apa aja sih di rumah, dan pikirkan dengan bijak apakah perlu menambah barang baru atau justru semuanya tuh udah cukup. Gimana cara mengetahui kalau barang yang kita miliki ini udah cukup dan gak perlu nambah barang baru? Ya kita harus ingat selama berkegiatan sehari-hari apakah kita sudah terbantu dan bisa menyelesaikan semua pekerjaan rumah tangga kita, atau kita masih kekurangan nih butuh alat baru. Kalau selama ini aktivitas yang kita lakukan udah berjalan dengan lancar, artinya kita nggak butuh barang baru, artinya barang yang kita miliki selama ini tuh udah cukup. Terkadang kita tuh suka tergoda iklan barang baru karena modelnya yang kekinian ya. Padahal sebenarnya kita tuh udah punya barang tersebut, cuma beda aja modelnya, tapi fungsinya tetap sama, maka pakailah yang ada dulu. Sayang kan kalau kita harus buang uang atau keluarin duit hanya untuk membeli barang yang fungsinya sudah ada di dalam barang yang sudah kita miliki di rumah. Sayang banget kan, apalagi barang-barang yang kekinian itu kadang harganya tidak murah. Hal yang kelima yaitu memulai bebenah dan merapihkan rumah. Jadi buatlah tempat penyimpanan untuk setiap barang yang kita miliki. Melihat barang-barang rapi akan membuat pikiran kita menjadi rileks dan tenang. Serta dari rasa rileks dan tenang tersebut akan menyadarkan kita untuk tidak menambah barang baru. Aku kadang-kadang kalau melihat tontonan gitu ya, entah influencer dan selebritis favorit kita, rasanya tuh pengen gitu tatanan modelnya rumahnya bagus, kekinian, elegan. Tapi justru itu menambah rasa keinginan belanja atau mewujudkan hal serupa, padahal budget yang aku miliki ini gak ada atau sedikit gitu ya. Kondisi tersebut membuat aku mengeluh dan membandingkan kehidupan aku dengan orang lain yang akan berdampak buruk tentunya ya. Manfaat bebenah dan merapihkan rumah juga bermanfaat untuk menyadarkan diri kita bahwa seberapa banyak sih barang yang udah kita miliki saat ini. Melihat rumah yang bersih dan rapi akan membuat pola pikir kita lebih tenang, sehingga kita bisa bertindak lebih bijak, bahwa sebenarnya selama ini kita sudah dicukupkan dan tidak kekurangan satu apapun. Jadi untuk apa menambah barang baru? Toh barang lama pun masih berfungsi dengan baik, dan saat dirapihkan pun rumah tetap terlihat rapi. Hal yang keenam yaitu jangan pusingin pendapat orang lain. Aku selalu bilang ya di beberapa video aku dari kemarin, hiduplah dengan nyaman sesuai dengan selera dan rules aturan hidupmu sendiri. Contohnya nih, kalau ada yang bilang kalau kita nggak pakai HP merek ini nih, berarti kita termasuk orang yang ketinggalan zaman atau tidak gaul gitu. Ngapain dipusingin? Gak perlu kan buang-buang uang terlalu banyak untuk membeli HP yang fungsinya sebenarnya sama untuk alat komunikasi. Ya kalau memang tuntutan pekerjaan itu no problem ya, karena pekerjaan itu menghasilkan uang lebih. Tapi kalaupun iya, kita bisa membeli barang yang lebih ekonomis tapi fungsinya sama, yang fitur-fiturnya sama. Tidak perlu gengsi dalam hidup ini. Yang penting kita itu berkecukupan dalam sandang, pangan, papan, dan juga tidak pusing ya dalam mengelola keuangan kita. Keuangan yang sehat, keuangan yang surplus, dan juga tidak minus. Lalu saat ada orang yang bilang barang-barangmu
tidak kekinian, tidak sama dengan barang-barang orang lain yang modern dan estetik. Nggak perlu pusingin ya pendapat atau komentar seperti itu. Hiduplah dengan tenang, hiduplah dengan baik, rawatlah barang-barangmu dengan sebaik-baiknya. Karena barang-barang yang terawat itu menambah value. Biar kata barang-barang kita itu jadul, tapi kalau dirawat dengan baik, fungsinya masih maksimal, dan tatanan rumah kita itu rapi, akan lebih indah dan nyaman daripada barang-barang kekinian tapi kurang perawatan dan juga peletakan dan penyimpanannya itu tidak ada, yang ada malah jadi sesak dan bertumpuk. Apalagi kalau kita membeli barangnya hanya untuk pajangan aja, yang ada malah hanya memenuhin ruang penyimpanan yang ada di rumah kita. Karena plot twistnya, ketika kita membeli barang baru yang kekinian, yang ada tuh kadang-kadang sayang untuk dipakai karena barang tersebut itu harganya mahal. Misalnya nih, entah itu wajan, perabotan rumah tangga, alat elektronik, yang kita pakai sehari-hari tetap aja wajan jadul yang murah. Yang kita beli yang kekinian yang mahal itu ya hanya untuk jadi pajangan. Terus untuk apa gitu ya? Hanya memenuhin ruang penyimpanan yang ada di rumah. Setiap orang kan tidak hanya melihat apa yang ada di dalam rumah kita atau pajangannya aja. Kadang-kadang terlalu banyak pajangan alat-alat, meskipun barang-barang tersebut bagus, mewah, estetik dan elegan, juga tetap terlihat sesak karena tidak dimaksimalkan fungsinya. Belum lagi barang-barang tersebut sebenarnya kita udah punya di rumah, cuma beda modal aja yang kita punya, ya barang dengan modal lama. Lalu kita beli baru lagi hanya karena modelnya yang kekinian dan estetik. Terus cuma nongkrong di rumah kita. Selain numpuk dan juga membuat ruang penyimpanan jadi sesak, otomatis kita jadi jauh lebih boros ya. Hal yang ketujuh yaitu dengan bersyukur. Ternyata selama ini kita tuh udah dicukupin kok dengan barang-barang yang ada. Ternyata selama ini udah cukup kok apa yang kita miliki. Rasa syukur itu menjadikan diri kita menjadi sadar ternyata selama ini kita tidak kekurangan apapun. Kembali ke prioritas awal bahwa hidup kita adalah hidup di dunia nyata, bukan hidup di dunia maya. Ternyata selama ini itu aktivitas kita lancar-lancar aja kok tanpa barang-barang baru. Ternyata ketenangan hidup ini bisa kita raih dan bisa kita temukan saat hidup kita itu tenang dalam hal keuangan, tenang dalam hal rumah tangga, tenang hal dalam pola pikir, tenang dalam hal tidak memiliki stres yang berlebihan. Jangan sampai loh kita termakan tren yang mengakibatkan keuangan kita menjadi berantakan. Karena seharusnya uang yang dipos budgetkan untuk kebutuhan yang lebih penting malah kita pakai untuk membeli hal-hal yang kurang penting atau belanja-belanja impulsif. Temukan rasa cukup pada diri kamu sendiri. Hidup minimalis itu less is more, yaitu hidup dengan secukupnya aja. Tidak berlebih-lebihan dalam memiliki sesuatu. Tujuannya, selain memberikan kenyamanan pada ruang penyimpanan rumahmu, hidup minimalis less is more, hidup secukupnya dan tidak berlebih-lebihan, ini juga bermanfaat membuat keuanganmu jauh lebih sehat dan hemat. Karena kita terselamatkan dari belanja-belanja impulsif atau belanja-belanja tidak penting, dan juga kita terhindar dari termakan FOMO ataupun ikut-ikutan tren gitu. Nah teman-teman, itu dia 7 hal yang menyadarkan kita untuk hidup dengan secukupnya, tidak berlebih-lebihan, dan bisa mencegah diri kita dari belanja-belanja terlalu boros. Semoga dari sharing tersebut kita jadi lebih sadar ya dan bisa berbahagia dari hal-hal paling sederhana. Temukan kenyamanan pada diri kita sendiri. Kita hidup dengan nyaman dengan aturan dan rules diri kita sendiri. Nah teman-teman, ini udah selesai nyetrika, lalu mau langsung aku rapihkan dalam lemari. Jadi ini lemari satu untuk berdua ya. Jadi harus cukup nih karena memang kita berdua itu tidak punya banyak pakaian. Ini lemari pun udah campur sama kayak buat nyimpen selimut, buat nyimpen spray gitu. Karena ya memang tidak punya terlalu banyak. Ketika kita ada barang baru atau pakaian baru yang masuk, kita harus mengeluarkan pakaian yang lama 1 atau 2 atau sesuai dengan jumlah pakaian baru yang masuk. Jadi selalu declutter ya, tidak memiliki berlebihan. Supaya hidupku juga tidak terlalu banyak sampah karena kadang-kadang suka pusing ketika declutter, ternyata banyak pakaian yang udah nggak kepake, udah nggak muat, terus mau dikemanain. Ya iya, kalau memang pakaian itu masih layak dan ada yang mau, kalau tidak, kan kita jadi bingung sendiri ya. Tapi kalau kita menerapkan aturan 1 barang baru masuk, 1 barang lama keluar, itu akan memudahkan declutter kita. Nah teman-teman, sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga bermanfaat. See you next video. Assalamualaikum. Bye.